Yang dari luar negeri yang paling nakutin itu namanya Pulse 2021 menurut saya ya. Kenapa? Karena itu dia di posternya ada banyak tangan gitu, terus tangannya kayak tangan-tangan mayit. Nah, terus ada orang yang orangnya itu ditutupin sama tangan-tangannya itu kayak kesedot gitu. Dan kalau yang fobia lubang-lubang kecil atau hal-hal menjijikkan yang kecil-kecil dan banyak, nah itu pasti bikin mereka takut juga. Tapi lebih ke nggak takut sih, kayak geli aja lihatnya gitu. Untuk poster film horor luar negeri yang dulu itu mungkin The Conjuring mas. The Conjuring 1 ya. Itu filmnya keluar tuh tahun 2007 nggak salah. Itu kalau kalian lihat atau teman-teman lihat mungkin kayak posternya itu biasa. Maksudnya biasa tuh yang tertampil tuh hanya pohon doang gitu loh, sama kayak suasana rumah gitu yang di pakai syuting gitu kan. Nah, tapi aku ngelihat itu kayak apa ya, bisa ngerasain gitu loh kehororannya gitu loh. Jadi di situ ada tampil kayak pohon gitu satu. Nah itu kalau di filmnya itu pohon itu yang nantinya apa ya, punya cerita masa lalu gitu loh, yang merenggut nyawa penyihir apa gitu loh. Rumah yang di belakangnya itu juga itu tuh kan kayak horor banget gitu loh. Horornya itu rumah peninggalan dari beberapa penghuni sebelumnya, terus ditempatin sama itu keluarga barunya itu sampai akhirnya ya dapat musibah gitu. Malignan. Karena aku seneng banget sih sama posternya, karena kalau di ya, ini aku sambil lihat nggak apa ya mas ya? Oke. Kalau dari sisi kalau di desain grafis itu kan ada yang namanya prinsip kayak penekanan gitu. Nah dia itu menggunakan penekanannya itu dari tipografi. Jadi tipografinya itu kayak dibikin modifikasi gitu biar berinteraksi sama objeknya, dan itu kayak ngasih penekanan di filmnya itu yang ada huruf I-nya itu kayak seolah-olah dia itu kayak pedang gitu, pedang atau pisau, terus nunjuk ke matanya. Nah itu kayak gambarin pertama kalau dalam desain grafis itu prinsip penekanan sama dia nimbulin kengeriannya gitu sih. Itu menurutku yang paling poster yang paling serem dan paling bagus, terus konsepnya juga dapat. Beberapa bulan yang lalu tuh aku sempat nonton Incantation ya, itu film horor dari Taiwan pokoknya Taiwan ya kayaknya. Dari posternya aja itu udah kayak 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 patung kecil botak terus pakai klenik gitu kan, udah kayak serem banget itu. Dan ternyata tuh jalan ceritanya juga serem gitu, karena mereka mengkonsepkan dokumenter gitu kan. Terus dari cara pengambilannya tuh kayak udah asli gitu loh, asli. Ya mungkin karena kita hidup di Indonesia ya, kita jadi dari dulu tuh sering tahu lah kayak dukun punya klinik-klinik dan lain-lain gitu. Kita tahu, jadi kita lagi nonton Incantation dari posternya aja, wah udah pasti serem gitu. Kalau yang mau tayang, aku sebenarnya nggak tahu ya ini beneran mau tayang atau enggak. Kayaknya soalnya masih gosip gitu. Aku yang menurutku serem tuh posternya The Nun 2. Sebenarnya seremnya karena emang si Falaknya ini emang nyeremin, terus posternya juga kalau yang pertama itu kan cuma kayak ada dua wajah gitu kan, yang terang sama yang gelap. Nah kalau ini tuh bener-bener Falaknya doang gitu, dan menurutku tuh kayak dramatis banget posternya gitu. Jadi bagus dan serem gitu. Insidious 5 teman-teman. Sebenarnya tadi posternya nggak tahu yang mana yang utama ya, tapi pas search di Google itu ada, entah itu psikopat apa gimana, yang pakai topeng merah. Itu lebih ke psikopat sih kayaknya. Tapi itu menarik soalnya kan yang horor baru luar negeri kan masih jarang-jarang kan, dan dia udah penampilannya lebih paling nakutin lah daripada yang lain. Mau tayang itu ada Smile, itu cukup menakutkan sih, karena dia cuman kayak perempuan senyum, tapi senyumnya tuh kayak senyum menakutkan gitu, kayak senyum mau mengancam gitu, dan dia tuh cuman kelihatan bibir sama hidungnya aja, yang lainnya tuh nggak kelihatan, cuman dari
mau keluar dari tirai mungkin ini ya gitu. Poster film Fall. Poster film Fall itu baru aku tonton tuh kemarin. Posternya juga simpel sih sebenarnya, nggak ada kayak apa ya, objek atau subjek-subjek kayak gitu yang bikin takut gitu. Tapi di situ kayak digambarin tower tinggi banget gitu kan sama satu orang kayak gitu. Jadi di situ kayak udah bisa kayak ngerasain gitu loh, kayak terlebih kalau orang-orang yang mungkin takut ketinggian ya kayak saya ini, jadi ngelihat kayak gitu tuh udah ngerasa merinding gitu loh. Aktor paling nakutin di Indonesia menurut aku Ratu Ilmu Hitam ya. Dia nampilin editingnya bagus, jadi kayak wajah orang kemudian dikerubungi sama serangga-serangga yang jijikkan kayak kelabang, kalajengking dan lain sebagainya. Terus keluar apa ya, kelabang juga dari mulutnya, dan ya kayak gitulah. Itu lumayan nakutin sih dan menjijikkan. Jogja Keramat itu kan model poster yang lama gitu loh, nggak terlalu banyak main manipulasi. Beda kalau yang sekarang gitu kan banyak banget manipulasinya, udah kayak bagus dan emang komposisinya pas gitu. Sedangkan kalau pas lihat poster horor film Jogja Keramat itu kesan apa ya, apa adanya, dan memang kayak horornya itu udah kerasa. Di situ kan posternya kan cuma ada satu perempuan, yang mana perempuan itu di film itu cewek itu yang jadi apa ya, yang jadi kayak wadah gitu loh, wadah dari penghuni gitu loh, penghuni di daerah Gunung Kidul gitu, atau di pantai Gunung Kidul, pantai Parangtritis maksud aku kayak gitu. Itu tuh ya apa ya, ya sederhana, tapi pas waktu ngelihat poster itu kan kayak ada apa ya, si cewek itu ngelihat secara tajam loh, seakan-akan kayak disurupi sama hantu gitu loh. Kalau Indonesia yang paling menakutkan ini filmnya Aldi Taher Mas, yang kemarin viral, Bisikan Jenazah. Itu kenapa serem, karena menurutku dari segi desainer gitu ya kan, kalau kita lihat tuh posternya tuh dia nggak seremnya tuh mungkin bagi kliennya ya atau bagi rakyat Indonesia. Seremnya tuh karena dia tuh kan kalau biasanya nih ya poster-poster orang yang niat itu kan kayak apa namanya, bukan yang niat sih, maksudnya biasanya poster itu kan ada bener-bener mungkin digital imaging kah, atau bener-bener dikemas sedemikian rupa biar kelihatan bagus. Nah kalau dia ini kayaknya mungkin emang konsepnya kayak gitu ya, jadi kayaknya itu screenshotan aja gitu, screenshotan dari adegan filmnya. Terus di situ kan ada Aldi Taher bawa istrinya, terus habis itu ada istrinya. Itu tuh kalau aku lihat ya itu dari adegannya sendiri kayak di screenshot terus udah digabungin aja gitu. Sebenarnya ini dapat sih horornya, temanya kan biru, terus apa namanya, biasanya kan kalau horor itu kan biru terus ada merahnya, emang kayak gitu. Cuma ya mungkin menyeramkan bagi kliennya ya, karena kayak kesannya enggak kliennya, maksudnya si ininya. Tapi kan Aldi Taher sendiri ya kliennya, jadi ya berarti nggak itu. Tapi menurutku menyeramkan bagi rakyat Indonesia, apalagi desainer, karena jadi kesannya kok kayak desainer apa namanya males gitu. Paling menakutkan nih ada film horor mungkin ini tahun 2017 ya. Itu ada film horor namanya Keluarga Tak Kasat Mata. Sebenarnya kalau dari segi ceritanya sih biasa aja ya filmnya, tapi dari posternya ini dulu aku tuh lihat di bioskop langsung kan. Dari posternya aja tuh udah kayak menakutkan tuh, karena dia digambarkan kameranya ini tuh ada di liang lahat gitu, ada di kuburan gitu. Maksudnya kita yang ada di bawah gitu ya. Sedangkan yang di atas nih bukan mau memakamkan ya, kayak istilahnya tuh mau memakan kita gitu. Padahal kita yang dilihat masih mau dimakan gitu. Wih, ini serem sih kalau lihat, apalagi orang-orangnya ini nggak punya wajah ya. Saya kurang tahu ya ini udah tayang apa belum, tapi menurut saya itu inang. Nah, kenapa kok itu? Karena dia kayak protagonisnya itu kan ibu yang lagi hamil gitu kan. Kemudian setannya nggak tahu setan kayak gimana, tapi dia rambutnya panjang gitu. Jadi dia di belakang ibu hamilnya. Ya nggak nakutin banget sih kalau dari segi poster, tapi kalau dari
kalian bayangin itu beneran istri kalian atau beneran siapa kalian yang hamil, terus lagi ada hantu di belakangnya atau ada hantu yang nempel sama dia, kan jadi nakutin. Yang akan datang tuh Mumun, film Mumun. Jadi posternya udah bagus lah, beda dengan poster film apa ya, atau poster film-film horor sebelumnya gitu kan. Itu tuh yang ditampilin ya cuma pocong aja gitu kan, satu pocong, nggak tahu sih sebenarnya ceritanya gimana, tapi ya itu tadi ya, ceritanya tentang pocong lagi. Jadi pocongnya ini warnanya hijau, beda sama pocong Mumun sama Jeffrey. Kalau Mumun sama Jeffrey kan merah sama apa gitu loh. Nah pocong yang baru ini warnanya hijau gitu loh, mungkin kayak karakter pocong baru gitu loh, yang bakal di apa ya, bakal di ulas atau bakal diceritain di film ini gitu ya. Terus apalagi ya, mungkin efek-efek dari lightning dan juga aksen warnanya gitu kan, hijau gitu kan, jadi kayak ngerasa mungkin tersesat dalam suatu apa ya, satu hutan atau lingkungan yang mengerikan, mungkin kayak gitu sih gambaran dari poster itu. Kayaknya tuh lagi yang mau tayang itu Pamali ya, yang aku lihat sih baru-baru, dan itu menurutku emang serem sih. Karena seremnya kenapa? Karena pertama kan emang dari segi ceritanya juga digambarin juga tuh di posternya, kayaknya pemeran utamanya tuh hamil gitu kan, terus ada dia melanggar suatu apa gitu, adat gitu. Nah seremnya di situ sih, karena dia hamil terus di belakangnya itu ada setan gitu. Jadi kan kita kan sering merasa kasihan sama orang hamil kalau kenapa gitu kan, dan itu ditunjukin di posternya, jadi serem aja sih. Kalau Indonesia yang mau tayang menurutku menakutkan tuh Hidayah, karena dari posternya aja udah kayak udah pocong udah pocong tapi bentuknya bukan pocong yang bersih gitu, harus ada orang sedang nalikan tali pocong ya. Ini kayaknya udah pasti serem deh, karena ya mungkin mayoritas orang Indonesia takut sama pocong ya. Jadi pocong udah ini kan bukan di tempat yang bersih juga, terus ada lilin juga, jadi ini udah pasti kejadiannya malam sunyi, kita lihat pocong di tengah, udah nggak mau ngebayangin lah.